Mas, pelan-pelan dikit dong. Aku menggigit bibirku, menahan suara yang hampir lepas. Tanganku mencengkeram ujung spray. Tubuhku bergetar dalam kenikmatan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Nafas kami memburu. Ruang itu sunyi tapi penuh bisikan yang tak terdengar. Peluh kami bercampur. Tubuhku terjebak di antara logika dan rasa yang meledak-ledak. Kamu gak pernah kayak gini sama suamimu kan, sayang? Bisik Mas Arman di telingaku sambil mengecup leherku. Aku tak menjawab. Yang keluar hanyalah satu desahan panjang yang mengkhianati semua batas. Hari itu, aku resmi kecanduan dengan tetanggaku. Oh iya, sebelum melanjutkan kronologi cerita ini, jangan lupa subscribe channel ini dong, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Oke? Namaku Rani, usiaku 29 tahun, ibu dari 1 anak, dan istri dari lelaki yang bekerja siang malam demi memenuhi kebutuhan rumah tanggaku. Aku tahu harusnya aku bersyukur, tapi entah kenapa, aku selalu merasa kosong. Setiap malam, aku tidur sendirian. Suamiku pulang larut malam, kadang dini hari. Kalaupun di rumah, dia terlalu lelah untuk sekadar bicara panjang. Kami seperti 2 orang asing di bawah satu atap. Anakku masih balita. Lucu, ceria. Tapi tetap saja, ada ruang dalam diriku yang tak bisa diisi oleh canda anak kecil. Ruang itu butuh kehangatan, butuh sentuhan, butuh dimengerti, bukan hanya dikasih uang bulanan. Lalu datanglah dia, Mas Arman, tetanggaku, duda 1 anak yang tinggal tepat di samping rumah. Ramah, perhatian, dan terlalu mudah membuatku tersenyum kembali. Semua awalnya biasa saja. Aku bahkan tak pernah membayangkan hal-hal yang aneh. Tapi ternyata, kesepian bisa menggerogoti logika lebih cepat dari yang kukira. Dan saat satu sentuhan, tak sengaja berubah jadi pelukan hangat. Aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Mas Arman memang berbeda dari tetangga lainnya. Ia tak hanya ramah, tapi juga perhatian pada hal-hal kecil. Suatu siang saat aku baru saja belanja, dan kelelahan menggendong anak sambil menenteng 2 kantong belanja. Dia memperhatikanku dari rumahnya. Bu Rani, jangan diangkat sendiri. Sini saya bantu angkatkan galonnya. Wah, nggak usah mas. Saya biasa sendiri kok. Sini, nggak apa-apa bu. Saya juga pernah punya istri. Saya tahu rasanya repot ngurus rumah sendirian. Aku hanya tersenyum. Entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang hangat saat dia mengatakan itu. Bukan karena dia perhatian, tapi karena caranya mengucapkannya terasa penuh empati. Seperti seseorang yang benar-benar melihatku, seperti sikap ke istrinya sendiri. Hari-hari berikutnya, interaksi kami makin sering terjadi. Kadang ia menawari makanan. Kadang kami berbincang dari balik pagar. Dan kadang, aku yang sengaja memperpanjang topik, hanya agar bisa bicara lebih lama dengannya. Aku tahu itu salah. Tapi kesepian adalah racun yang pelan-pelan mematikan batas. Suamiku makin jarang pulang. Pulang pun ia langsung tidur. Tak ada pelukan manja. Tak ada tanya yang romantis. Hanya diam yang kian hari kian membuatku merasa hampa. Sampai pada suatu malam, listrik rumahku tiba-tiba padam. Anak sedang tidur. Aku pun panik, sendirian, dan ruangan mendadak gelap gulita. Dari pintu depan terdengar, tok, tok, Bu Rani, listriknya padam ya? Ini saya bawa lilin sama senter, mau aku pinjami dulu. Suara itu, suara Mas Arman. Aku terdiam sesaat, lalu membukakan pintu. Dia berdiri di sana, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Tangan kirinya membawa lilin, tangan kanannya senter. Oh Mas Arman, masuk aja mas. Sekalian bantuin aku nyalain dong, ucapku. Dan begitulah, malam itu jadi awal dari segalanya. Ketika aku mengantar kembali lilin ke rumahnya setelah listrik menyala, hujan deras turun tiba-tiba. Aku basah kuyup, berdiri kikuk di ruang tamunya. Mas Arman mengambil handuk, menyodorkannya padaku. Ibu basah kuyup gitu,
Nih handuk keringin dulu di sini. Nggak enak balik dalam kondisi basah kuyup begini. Aku menatap matanya. Dia tak banyak bicara, tapi tatapannya membuat jantungku berdetak aneh. Dan malam itu, batas antara aku istri orang dan dia hanya tetangga mulai mengabur. Hujan semakin deras. Kilat menyambar-nyambar di luar jendela. Suaranya menggema bersama degup jantungku yang tak beraturan. Aku masih berdiri kikuk di ruang tamu Mas Arman. Bajuku basah menempel di tubuh. Menggigil bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang bergetar dari dalam. Handuknya sini. Aku bantu lapin, nanti masuk angin. Ucapnya sambil mendekat. Aku menerimanya. Dia berdiri mendekatiku. Napas kami nyaris bersentuhan. Mataku tak sengaja menangkap dadanya yang terbuka sedikit, karena kaosnya basah juga. Mas, aku pulang dulu deh. Ucapku gugup. Tapi saat aku melangkah ke pintu, hujan makin menggila. Dan di luar, suara petir terdengar seperti peringatan dari langit. Tapi aku tak tahu lagi harus mendengarkan yang mana. Langit atau hatiku? Bu, kalau kamu keluar sekarang, kamu kehujanan lagi dan pasti sakit nantinya. Katanya pelan. Langkahku terhenti. Tunggu sebentar lagi ya. Nunggu hujannya reda dulu. Lanjutnya. Aku mengangguk. Duduk di ujung sofa. Tubuhku masih gemetar. Bukan karena kedinginan. Mas Arman duduk tak jauh dariku. Hening. Hanya suara hujan dan detak jam di dinding yang terdengar. Rani. Katanya pelan. Aku menoleh. Dan dalam hitungan detik, tangannya menyentuh pipiku, hangat, lembut, tapi membuat seluruh tubuhku seperti tersengat listrik. Aku tahu ini salah, ucapku dalam hati. Tapi kamu juga butuh merasa hidup, kan? Dan bibirnya mendarat di bibirku. Aku ingin menolak. Aku sungguh ingin. Tapi bibirku tak bergerak. Tubuhku terlalu jujur. Aku membalas ciumannya. Pelan, lalu dalam, lalu meledak dalam rasa yang selama ini tak pernah aku rasakan. Pelukannya membungkus tubuhku yang dingin. Tangannya menjelajahi punggungku dengan perlahan. Nafas kami memburu tak beraturan. Aku tak sadarkan diri. Tapi yang ku tahu, malam itu, aku menyerah dari kenikmatan ini. Tak ada janji, tak ada cinta. Hanya pelampiasan dari dua hati yang sama-sama lama kesepian. Dan malam itu, dosa pertama terasa begitu manis, sampai aku tak yakin ingin berhenti mencicipinya lagi. Keesok harinya, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Langit masih kelabu, sisa hujan semalam yang begitu deras. Tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Yang membuatku susah bernapas adalah kenyataan. Aku baru saja mengkhianati suamiku. Aku mengenakan kembali bajuku yang semalam kusisihkan tergesa. Rambutku kusut. Tubuhku masih terasa hangat oleh sisa-sisa pelukan Mas Arman. Dia masih terlelap di lantai ruang tengah, hanya mengenakan sarung tipis. Aku menatapnya sekilas, lalu cepat-cepat menunduk. Kalau terlalu lama, aku takut akan jatuh lebih dalam. Aku pulang dalam diam. Untungnya, suamiku belum pulang dari shift malam. Anakku masih tidur. Semua tampak biasa saja di rumahku. Tapi aku tidak lagi perempuan yang sama. Aku memasak pagi itu sambil terus menahan rasa mual, bukan karena makanan, tapi karena rasa bersalah yang menyesak di dada. Bodoh Rani, kamu bodoh, bisikku pada diri sendiri. Tapi siangnya, saat aku berdiri di depan jemuran dan tak sengaja melihat ke arah rumah Mas Arman, jantungku berdetak kencang lagi. Dia sedang menyiram tanaman, lalu menoleh padaku, sambil tersenyum. Senyuman itu seperti sihir buatku. Membuatku ingin marah, tapi juga ingin kembali. Ingin lari, tapi juga ingin dipeluknya lagi dan lagi. Dan siangnya, dia mengirimi pesan, "Terima kasih untuk semalam ya, Bu. Kamu perempuan yang luar biasa, Bu." Jari-jariku bergetar. Aku tak membalas. Dan dalam hatiku, ada sesuatu yang tak bisa kupadamkan. Hari-hari berikutnya jadi neraka. Aku tersiksa oleh dua hal, rasa bersalah dan rasa rindu. Setiap kali suamiku menyentuhku di malam hari,
Aku hanya bisa menutup mata. Tak lagi merasa apa-apa. Rasanya hambar, datar. Tubuhku seperti benda mati. Tapi tiap kali aku melewati pagar rumah Mas Arman, tubuhku merespons dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Aku mencoba menghindar, tak menyapa, menjauh. Tapi Mas Arman terlalu pandai membaca gelagatku. Ia tak pernah memaksa. Tapi tatapannya seperti mengundangku kembali ke pelukan yang ku tahu haram, tapi terlanjur ku cintai. Sampai akhirnya, saat rumah kosong lagi, saat suamiku harus lembur selama 3 malam berturut-turut, aku berdiri di depan cermin, berpakaian rapi, rias wajah tipis. Padahal, aku tak kemana-mana, dan entah kenapa, langkah kakiku berakhir di depan rumah Mas Arman. Tanganku mengetuk pelan pintunya. Tok, tok, dan begitu pintu itu terbuka, aku tahu. Aku bukan lagi istri yang setia. Aku adalah perempuan yang sedang kecanduan, dan tak bisa berhenti dengan tetanggaku. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku sedang berjalan di tepi jurang yang bisa sewaktu-waktu menelanku hidupku. Tapi tetap saja, malam itu aku mengetuk pintu rumah Mas Arman. Lagi. Dan yang lebih menyakitkan, aku tahu dia diam-diam menungguku. Kami tak banyak bicara. Tak ada basa-basi. Begitu pintu tertutup, aku sudah terperangkap dalam pelukannya. Ciumannya membuatku lupa siapa diriku. Sentuhannya membuatku merasa ketagihan. Tubuhku begitu jujur, bahkan ketika hati ini penuh luka dan sesal. Setelahnya, aku hanya bisa terbaring di pelukannya, memandangi langit-langit kamarnya yang sunyi. Ia mengusap rambutku sambil berbisik, "Kalau kamu lelah berpura-pura bahagia, kamu bisa kesini kapanpun kok, Bu." Kata-katanya menusuk. Aku ingin berkata bahwa aku tak akan datang lagi. Tapi bibirku membisu. Hanya air mata yang diam-diam turun. Karena aku tahu, aku tak mampu menepati janji pada diriku sendiri. Besoknya, aku pura-pura ceria di depan suami. Membuatkan sarapan seperti biasa. Merawat anak kecilku dengan senyum yang terpaksa. Tapi dalam hati, aku merasa seperti perempuan murahan yang terus membohongi keluarga kecilku. Yang lebih menyakitkan, saat suamiku pulang malam itu, ia berkata dengan wajah lelah, "Maaf ya sayang, akhir-akhir ini aku sibuk terus. Aku janji, setelah proyek ini selesai kita liburanan ya, bertiga. Kamu pasti jenuh kan di rumah terus-terusan?" Aku hanya tersenyum, tapi hatiku berkecamuk. Rasanya seperti ditampar. Kenapa justru di saat aku mulai tenggelam terlalu dalam, suamiku mulai kembali peduli? Aku pun mulai panik. Aku mulai berpikir, haruskah aku berhenti? Meninggalkan semuanya? Mengakui kesalahanku? Dan memohon maaf? Tapi setiap kali aku melihat Mas Arman, tubuhku bergetar. Hanya dengan menatapnya, hasrat itu kembali muncul, membakar semua niat baik yang sempat kupeluk. Dan yang paling mengerikan, aku mulai menunggu momen ketika rumah kosong, menanti jam-jam sepi saat anak tidur dan suamiku lembur. Aku tak lagi sekadar tergelincir, aku kecanduan. Di depan cermin malam itu, aku menatap pantulan wajahku sendiri. Mataku sembab, bibirku bergetar. Aku siapa sekarang? Bisikku, tapi tak ada jawaban. Hanya bayangan seorang perempuan yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Berdiri dengan wajah penuh dosa yang belum siap untuk berhenti. Hari-hari terasa semakin berat. Setiap pagi aku berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang penuh senyum. Tapi setiap malam ada ruang dalam diri ini yang tak bisa kuisi, kecuali dengan satu hal, pelukan Mas Arman. Aku merasa jijik dengan diriku sendiri. Setiap selesai bermain bersamanya, aku menangis di kamar mandi. Memeluk tubuhku sendiri seakan itu bisa menenangkan rasa bersalah yang menghantamku tanpa ampun. Aku bahkan pernah menatap anakku saat tidur dan berbisik, "Maaf ya nak, ibu gak sempurna buat kamu." Rasa bersalah itu nyata, tapi candunya jauh lebih kuat. Aku mulai berencana, pindah rumah. Aku bilang ke suamiku, rumah ini terlalu sempit, sudah gak nyaman. Padahal yang sesungguhnya sempit adalah ruang hatiku, yang dijejali kenangan dan dosa dengan tetangga sebelah. Tapi suamiku malah menjawab, "Daripada pindah,
Mending kita renovasi, biar makin betah. Tahun depan, proyekku selesai, insya Allah bonusnya cukup. Sabar ya sayang, aku menelan ludah. Padahal, aku sudah tak sanggup lagi hidup berdampingan dengan pria yang setiap malam membuatku ketagihan. Mas Arman pun mulai berubah. Ia semakin berani, mulai memelukku saat aku menyiram tanaman di halaman. Mengirim pesan-pesan berisi godaan saat suamiku masih di rumah. Tadi lihat kamu pakai daster biru. Jadi susah tidur nanti malam. Aku marah, tapi aku juga senang. Aku ingin memblokirnya. Tapi tiap pesan darinya membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Hingga suatu malam, saat suamiku sudah tertidur karena kelelahan bekerja, aku keluar kamar, pelan-pelan membuka pintu depan, sambil mengendap-endap, dan kembali berdiri di depan pintu rumah Mas Arman. Tanganku sudah terangkat untuk mengetuk, tapi sontak berhenti. Aku menggigil. Hujan rintik pun mulai turun. Hawa dingin menusuk tulang. Tapi bukan itu yang membuat tubuhku bergetar, melainkan kenyataan bahwa aku tahu ini salah. Tapi aku masih ingin melakukannya lagi dan lagi. Tok, tok. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Dan tatapan Mas Arman menyambutku, hangat, menggoda, dan mematikan sisa-sisa logikaku. Malam itu, untuk kesekian kalinya, aku tenggelam lagi. Kini, bukan cuma hatiku yang lelah, tapi juga jiwaku yang hancur perlahan. Aku butuh jalan keluar. Tapi setiap kali mencoba menjauh, aku malah makin masuk dalam pusaran yang kutahu. Suatu hari akan menghabisiku sendiri. Aku tak pernah menyangka malam itu akan menjadi malam paling menegangkan dalam hidupku. Semuanya terasa biasa. Suamiku bilang, dia harus lembur lagi. Anakku sudah tidur pulas lebih cepat dari biasanya. Dan seperti malam-malam sebelumnya, aku kembali menyelinap. Langkahku pelan, menelusuri gang sempit di samping rumah menuju pintu samping milik Mas Arman. Pintu yang tak pernah dikunci kalau malam. Pintu tempat dosa-dosaku dimulai. Dan terus berulang. Begitu masuk, kami tak bicara banyak. Nafas kami sudah saling paham. Ciumannya langsung menelan kegelisahanku. Tangannya memeluk punggungku erat. Desahan kami tertahan di balik dinding, tapi tetap bergema dalam hati yang hancur. Tapi malam itu berbeda. Baru saja tubuhku lemas di pelukannya, suara motor berhenti mendadak di depan rumah. Aku terdiam, Mas Arman juga. Loh suamiku, bisikku, panik. Aku langsung meloncat bangkit, menarik bajuku yang tercecar di lantai, mengenakannya secepat mungkin. Nafasku tercekat. Jantungku seakan melompat keluar dari dada. Aku berlari kecil menuju jendela ruang depan, mengintip pelan dari sela-sela gorden. Dan benar, itu motornya. Mas Arman berdiri di belakangku, wajahnya tegang. Kamu lewat mana masuk tadi? Bisiknya. Pintu samping. Suaraku nyaris mati. Astaga, pintunya masih terbuka nggak? Aku menggeleng. Entah, aku panik. Semuanya kabur dalam pikiranku. Langkah-langkah kaki terdengar di luar pagar. Aku ingin menangis, ingin menghilang, ingin waktu mundur 1 jam ke belakang saja, saat aku masih punya pilihan untuk tidak datang ke rumah ini. Lalu, suara pagar terbuka, dan langkah itu berbelok. Bukan ke rumah Mas Arman, tapi ke rumahku. Aku langsung bersimpuh di lantai. Napasku tersengal-sengal. Badanku lemas. Aku hampir dipergoki. Kalau dia masuk ke rumah Mas Arman tadi, kalau dia menemukan bajuku tercecer, tubuhku belum terbungkus rapi. Atau, astaga, aku tak berani membayangkannya. Mas Arman memelukku dari belakang. Shh, kamu aman, Rani. Aman. Tapi aku tahu, aku tidak aman. Aku sedang dikejar waktu. Karena sebesar apapun, rahasia aku dan Mas Arman lama-lama akan berbau. Dan aku sadar satu hal malam itu. Tuhan sedang memberiku peringatan keras. Tapi kenapa? Kenapa, meski sudah diperingatkan, aku masih ingin datang lagi?
Sejak malam menegangkan itu, aku mulai menjaga jarak. Aku tak lagi sembarangan mengetuk pintu, Mas Arman. Aku takut, bukan hanya takut ketahuan, tapi takut kehilangan segalanya. Namun, tubuhku tetap menagih. Rinduku padanya tak hilang. Tiap kali melihatnya dari balik jendela, aku gemetar. Terbayang semua sentuhannya, senyum manjanya. Desah-desah penuh dosa yang pernah kami bagi. Lalu, sebuah pesan masuk. Rani, kita nggak bisa begini terus. Kamu bahagia nggak di rumahmu? Kalau enggak, kenapa kita nggak jalanin aja yang nyata? Tinggalin dia, kita mulai dari awal. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Nafasku tercekat. Mas Arman serius. Dia tak mau lagi jadi bayangan. Dia ingin jadi rumah. Tempatku kembali, bukan tempatku sembunyi. Tapi di saat yang sama, suamiku berubah. Ia mulai pulang lebih cepat. Mulai mengajakku bicara sebelum tidur, memelukku dari belakang saat aku sedang masak. Hal-hal kecil yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Dan yang membuat hatiku runtuh adalah ucapannya malam itu. Aku sadar, akhir-akhir ini aku kurang peka. Tapi aku janji akan jadi suami yang lebih hadir. Aku gak mau kehilangan kamu. Kamu segalanya buatku, sayangku. Aku tersenyum di hadapannya. Tapi hatiku hancur berkeping-keping. Karena di waktu yang sama, pria lain juga mengatakan hal serupa padaku. Aku berdiri di persimpangan yang begitu menyakitkan. Di satu sisi, ada lelaki yang kuikat dalam akad suci, ayah dari anakku, yang mulai kembali padaku. Di sisi lain, ada lelaki yang memberiku kenikmatan, perhatian, dan kehangatan saat rumah tanggaku terasa hampar. Lalu, siapa yang lebih pantas ku menangkan? Malamnya, Mas Arman mengajakku bicara. Serius, tatapannya tak main-main. Aku bisa bahagiain kamu, Ran. Kamu tahu itu. Tapi aku capek jadi tempat pelarian. Aku ingin kamu sepenuhnya. Kalau kamu sayang aku, buktikan. Kita pergi dari sini. Aku siap menafkahi kamu dan anakmu. Aku tak bisa menjawab. Air mataku meleleh. Tapi bukan karena haru, melainkan karena ketakutan. Bagaimana kalau aku salah pilih? Bagaimana kalau semuanya justru berakhir lebih hancur? Saat aku pulang malam itu, aku berdiri lama di depan pintu rumahku sendiri. Tanganku gemetar. Aku sadar, pintu ini bukan hanya pintu rumah, tapi pintu masa depan. Dan satu langkah saja yang salah akan menghancurkan semua kehidupan yang pernah kubangun. Malam itu, aku tidak mengetuk pintu, Mas Arman. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku memilih pulang ke rumahku, pulang ke suamiku, pulang ke hidup yang dulu sempat ingin ku tinggalkan. Tapi hatiku remuk, bukan karena menolak Mas Arman, tapi karena aku tahu, ini tak akan semudah menutup pintu dan mengunci kenangan. Aku ingin berubah, ingin memperbaiki, ingin memulai lagi. Tapi luka yang kubuat terlalu dalam. Dan sialnya, belum sempat sembuh, luka itu mulai tercium oleh orang yang paling kubohongi. 2 hari kemudian, suamiku mendadak pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya tak menatap langsung padaku. Ran, aku boleh tanya sesuatu? Suaranya dingin, seperti sedang menahan sesuatu yang besar. Aku gugup, tapi mencoba tenang. Apa, Mas? Dia mengambil ponselnya, membuka galeri, lalu menunjukkan satu foto. Itu fotoku keluar dari rumah Mas Arman malam-malam, mengenakan baju tidur yang sama seperti yang kupakai sekarang. Terlihat jelas. Ini kamu? Tanyanya. Aku tak bisa jawab. Tenggorokanku mengering. Dunia seolah berhenti bergerak. Aku dapat dari tetangga kita seberang. Dia curiga kenapa kamu sering ke rumah itu pas aku kerja. Dia pasang CCTV kecil di pagar. Dan dia kirim fotonya ke aku. Aku terduduk di lantai. Air mataku tak bisa lagi kuhalangi. Iya, Mas. Aku salah. Suaraku. Aku bahkan tak bisa membela diri. Karena semuanya benar. Tangis pecah. Teriakan anak kami di kamar tak kuhiraukan. Aku hanya bisa memohon pengampunan dari lelaki yang selama ini terlalu sibuk bekerja. Sampai tak sadar istrinya perlahan berubah menjadi pengkhianat. Dia tak memukul, tak membentak. Tapi diamnya lebih menyakitkan dari kemarahan apapun. Kamu kenapa, Ran? Kurang apa aku?
Apa kamu nggak bisa nunggu aku sedikit lagi? Suaranya pecah di ujung kalimat. Aku hanya bisa menangis, karena semua jawaban itu tak layak dijadikan alasan. Malam itu aku tidur di sofa, suamiku di kamar bersama anak kami. Rumah yang biasanya sunyi karena kesepian, malam itu sunyi karena patah hati. Dan yang lebih perih, aku memilih pulang, tapi yang menyambutku adalah kehilangan. Setelah malam itu, rumah kami tak lagi sama. Suamiku berubah. Ia masih berbicara, tapi dingin. Ia masih tidur di rumah, tapi tak menyentuhku. Ia masih memanggilku Rani, tapi tak lagi dengan hangat. Dan aku menerimanya. Karena aku tahu, ini harga dari pengkhianatan. Yang paling menyakitkan bukanlah saat dia marah, tapi ketika dia terlalu tenang. Seolah aku hanya perabot rumah yang tak lagi dianggap penting. Hari-hari terasa panjang. Setiap pagi, aku tetap memasak, menyiapkan baju kerja, merawat anak. Tapi tak ada pelukan, tak ada cium kening, tak ada hati-hati ya mas. Malam hari, aku hanya bisa menatap pintu kamar yang tertutup. Dulu aku yang menutup hati, kini aku dikurung di luar hatinya sendiri. Aku tak lagi menemui Mas Arman. Bahkan saat dia mengirim pesan-pesan panjang yang menanyakan keadaanku, aku tak menjawab sepatah kata pun. Kamu baik-baik aja. Kamu milih dia atau milih rasa sakit? Kalau kamu nyesel, aku masih di sini, Ran. Pesan itu kutatap lama, tapi tidak kubalas. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar ingin menebus dosa. Bukan untuk kembali dicintai, tapi agar aku bisa memaafkan diriku sendiri. Sampai suatu malam, suamiku tiba-tiba duduk di sofa ruang tamu. Ia memanggilku, Rani, kita bicara. Aku duduk dengan lutut gemetar. Mataku sembab, hatiku rapuh. Aku nggak tahu bisa percaya kamu lagi atau enggak. Ia menatapku tajam. Aku menunduk. Aku nggak minta dimaafkan, Mas. Tapi aku mohon, jangan bawa anak kita ke dalam luka ini. Aku rela dihukum apapun. Dia terdiam, lama. Lalu ia bertanya, kamu masih cinta aku enggak? Pertanyaan yang begitu sederhana, tapi sulit ku jawab karena aku sendiri merasa tak layak menjawabnya. Tapi akhirnya, aku angguk pelan. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Kalau iya, buktikan. Sejak malam itu, aku mulai berubah. Bukan hanya menjauh dari Mas Arman, tapi juga mengubah diriku sendiri. Aku mengikuti pengajian kecil di masjid dekat rumah. Aku belajar menjadi lebih jujur pada diri sendiri, pada pernikahan, dan pada Tuhan. Suamiku belum memaafkan sepenuhnya, tapi setidaknya ia mulai membuka sedikit demi sedikit ruang, meski hanya untuk bicara tanpa menyakiti. Dan itu sudah cukup bagiku untuk bertahan dan terus mencoba. Karena aku tahu, menebus dosa tidak butuh waktu sehari, tapi harus dimulai dengan niat yang tulus. Sudah hampir 2 bulan sejak semuanya terbongkar. Tak ada kata maaf yang benar-benar menghapus jejak luka. Tapi perlahan, rumah ini mulai terasa hidup kembali. Suamiku tak lagi sedingin dulu. Ia mulai membuka pintu kamar di malam hari. Kadang kami makan malam bersama, walau dalam diam. Kadang ia mengajak bermain anak, hanya agar aku bisa istirahat. Tak banyak bicara, tapi kehadirannya kembali terasa. Dan bagiku, itu lebih berharga daripada maaf yang diucapkan terburu-buru. Aku masih terus berbenah. Bukan hanya rumah, tapi juga hati. Mas Arman, sudah lama aku tak mendengar kabarnya. Terakhir, dia mengirim pesan pendek. Kamu menang, tapi aku harap kamu gak pura-pura bahagia lagi. Pesan itu tak kubalas. Bukan karena aku benci, tapi karena aku tak ingin kembali. Apapun rasa yang pernah ada, kini sudah kubungkus rapat. Kunci dan gemboknya sudah kulempar jauh. Dan aku tak ingin mencarinya lagi. Suatu malam, setelah anak kami tertidur, suamiku duduk di sebelahku di ruang tamu. Lama kami diam, sampai akhirnya dia berkata, "Aku gak mau cerai, sayang." Air mataku langsung turun. Aku tahu kamu salah, tapi aku juga salah. Aku terlalu sibuk kerja, sampai gak sadar kamu sendirian. Kita sama-sama gagal. Tapi aku percaya, kita juga bisa sama-sama sembuh. Aku menutup wajahku. Tangisku pecah.
Untuk pertama kalinya, setelah sekian bulan, aku merasa ringan. Seolah batu besar yang menindih dadaku mulai terangkat. Aku akan perbaiki semuanya, Mas. Pelan-pelan. Asal kamu masih mau lihat aku sebagai istrimu. Dia mengangguk, tak menjawab panjang. Tapi malam itu, ia menggenggam tanganku. Erat, seperti dulu saat kami baru menikah. Genggaman yang tak sempurna, tapi jujur. Dan di sanalah aku tahu, perjalanan kami belum selesai. Tapi akhirnya, kami berjalan bersama lagi. Aku duduk di kursi cermin, menatap suami dan anakku yang tertidur pulas. Tak ada yang berubah dari rumah kami. Temboknya tetap kusam. Pintunya masih sedikit seret saat dibuka. Tapi ada yang berubah dari dalam. Dari cara kami memandang satu sama lain. Dari cara kami menghargai kehadiran. Dari cara kami mencintai. Dengan lebih jujur, hari-hari kini tak selalu cerah. Kadang kami masih bertengkar. Kadang suamiku diam lebih lama dari biasanya. Dan kadang aku masih merasa bersalah atas yang dulu pernah terjadi. Tapi kini aku tak lari lagi. Aku memilih hadir dalam luka itu. Menjadi istri, menjadi ibu, menjadi perempuan yang tak sempurna, tapi mau bertumbuh. Aku sadar, cinta bukan hanya soal kenikmatan dan sentuhan, tapi soal kesediaan untuk bertahan, bahkan saat semua terlihat retak. Soal memilih untuk tetap tinggal. Ketika pergi terasa lebih mudah. Satu kali aku bertemu Mas Arman di warung dekat gang. Tatapan kami bertemu sebentar. Ia hanya tersenyum tipis, lalu berlalu. Tak ada kata, tak ada salam. Dan aku bersyukur. Karena hari itu, aku benar-benar bisa berkata dalam hati, aku sudah selesai. Selesai dengan permainan yang dulu membuatku candu. Selesai dengan rasa ingin dihargai oleh orang yang bukan milikku. Selesai dengan semua alasan yang dulu kupakai untuk membenarkan kesalahan. Kini, aku tak lagi hidup untuk mengejar rasa, tapi untuk menciptakan makna di rumah ini dengan keluargaku dan diriku yang baru. Aku Rani, bukan lagi istri yang sering menyelinap saat rumah sepi. Bukan lagi perempuan yang mengemis pelukan tetangga demi menambal luka dalam. Tapi perempuan yang pernah tersesat dan memutuskan untuk pulang. Pulang ke rumah. Pulang ke diri sendiri. Dan pulang ke hati yang ingin benar-benar sembuh.